Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tata Nugraha akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada OSPF atau kita kenal pula dengan Open Shortest Packet First ya. Nah, gimana sih gambar jaringan atau topologi jaringan yang akan kita routing nanti? Nah, kurang lebih untuk gambar topologi jaringan yang akan kita routing nanti itu seperti ini. Namun, sebelum kita berlanjut kepada konfigurasi dari topologi jaringan tersebut, kita harus mengenal dulu OSPF itu apa. OSPF itu sendiri adalah sebuah perutuan protokol yang jenisnya itu termasuk ke dalam interior gateway routing protocol, di mana interior gateway routing protocol ini itu eh, bekerjanya itu dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa bekerjanya itu dalam jaringan internal? Karena jaringan internal di sini itu maksudnya adalah jaringan yang masih dapat dilakukan pengaturan, pemodifikasian oleh adminnya gitu. Dalam artian jaringan internal itu adalah jaringan yang masih memiliki hak admin. Nah, berbeda apabila ketika sebuah jaringan itu sudah tidak bisa dilakukan hak admin, baik hak untuk mengatur maupun memodifikasi jaringan, itu sudah masuk ke dalam jaringan eksternal. Nah, di mana routing OSPF ini tuh standarnya itu bersifat terbuka. Artinya, si routing atau perutuan OSPF ini itu tidak dikeluarkan oleh vendor manapun gitu. Jadi, bukan hasil perutuan dari vendor. Nah, selain itu, OSPF ini itu pula apa sih dalam OSPF ini pula itu digunakan konsep hierarki routing atau dalam proses perutuannya itu dilakukan dalam tingkatan-tingkatan atau dalam implementasinya tingkatan-tingkatan tersebut itu bisa disimbolkan dengan area-area yang ada pada jaringan seperti pada gambar di sini gitu ya. Di sini ada untuk area 0 atau tingkatan 0 ya, lalu area 1 dan area 2. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan jaringan yang ini saja, tidak dengan yang ini ya. Nah, tidak berlama-lama, kita coba buat konfigurasinya, tapi topologinya dulu nih. Topologi si jaringan ini dalam Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, kita coba beralih pada Cisco Packet Tracer di sini. Nah, tadi kan kita sudah melihat bahwasanya kita akan membutuhkan 5 buah router ya. 5 buah router yang jenisnya itu 2911. Nah, kita masukkan ke 5 buah itu. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 buah router ya. Nah, setelah terdapat 5 buah router, dari router satu ke router yang lainnya itu kita sambungkan, kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkan dua buah perangkat yang sama, kita pasti akan menggunakan yang namanya kabel apa? Kabel cross. Nah, kita hubungkan ya satu persatu. Ini untuk gigabit Ethernet 0 ke gigabit Ethernet 0 lagi aja. Lalu dari sini ke sini gigabit Ethernet 0 satu juga. Dari sini ke sini gigabit Ethernet 00, dan dari sini ke sini gigabit Ethernet 0. Tuh, nah seperti ini ya. Setelah kita hubungkan tiap jaringannya gitu. Nah, setelah kita hubungkan, kita bagi jaringan ini tuh menjadi 3 buah area. Area 0 yang di tengah, area 1 di atas, area 2 di bawah. Nah, kita baginya pakai ini. Yang ini fill color, kita pilih warnanya. Oke, ini untuk area area 0 ya. Seperti ini. Ini untuk area 0.
Oh, apa warnanya beda? Berarti yang ini warna biru. Ini untuk area kedua ya di sini tuh. Terus yang di atas area pertama. Ini untuk area pertama. Nah, udah kayak gitu, kita kasih tulisan areanya. Ini untuk area 0, ini untuk area 2, ini untuk area 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembagian areanya. Lalu kita bagikan IP-nya. Yang paling atas itu 10.10.40.0, subnet masknya yang 30. Berarti nanti angka akhirannya itu yaitu 252. Kita kasih IP dulu nih buat di sini. 10 10 10 10 40.0. Subnet masknya yang 30. Kayak gini ya. Ya. Selanjutnya yang ini 10 10 10, subnet masknya 30 juga. 10 10 10 0, subnet masknya 30. Untuk yang ini 10 10 20.0, subnet masknya juga 30. Di sini 10 10 10.20 ya tadi. Ya, betul. Titik 20. Oke, bentar, saya di sini. Slash 30. Nah, di sini yang di bawah 10 10 30 slash 30. 10 10 10 titik 0 slash 30. Nah, seperti ini ya kurang lebih untuk pembagian IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan nih tiap routernya gitu. Nah, untuk mengkonfigurasikan tiap routernya, kita akses si gigabit Ethernetnya atau si portnya. Untuk mengakses port, kita sesuaikan dengan port yang terhubung ke tiap routernya. Nah, untuk router keempat, di sini port gigabit Ethernet 01. Kita ke config, lalu ke gigabit Ethernet 01. Nah, seperti ini. Sudah kayak gitu, kita isi IP versi 4-nya, yaitu 10.10.40.1 ya. Untuk subnet masknya kita rubah 255 255 255 karena subnet mask yang 30 berarti di sini 252. Lalu jangan lupa on kan ya si portnya itu. Nah, setelah kita on kan, kita beralih ke router 3. Router yang ada pada area 1 dan area 0. Nah, kita klik. Lalu kita konfigurasikan config. Nah, kita config dulu yang ke port gigabit Ethernet 01. Nah, ke yang port gigabit Ethernet 01, IP address-nya 10 10 10 40.0. Yang bawahnya juga sama ya. 255 255 255 252. Nah, jangan lupa kita on oh bukan 10 10.40.2, mohon maaf, bukan 0 ya, tapi titik 2. Ininya 255 255 255 252. Jangan lupa kita on kan. Nah, udah hijau kan. Nah, saya cek dulu. Oh, betul. Nah, yang ini sama yang ini sudah kita konfigurasikan untuk port yang terhubungnya. Nah, kita kembali lagi ke yang ini. Kita akan
konfigurasikan port untuk interface gigabit Ethernet 00 untuk yang sini ya. Nah, untuk yang ini kita kasih IP address-nya 10 10 10 ya 10.1. Nah, udah otomatis kan ya. Nah, kan jangan lupa sudah kita on-kan, berarti yang ini sudah selesai yang router yang ini, lalu kita beranjak ke router 2. Router 2 tuh ada yang ke gigabit Ethernet yang ini dan ada gigabit Ethernet 01 nih. Kita yang ke atas dulu, yang gigabit Ethernet 00 config, lalu kita ke gigabit Ethernet 00. Nah, ketika mau mengkonfigurasikan ke interface gigabit Ethernet 00, maka kita akan menggunakan network yang ini. Kita tulis 10 10 10 titik 2. Titik 2 ya, betul. Kita enter. Nah, setelah kita enter, ini rubah jadi 255.255.252 seperti ini. Jangan lupa kita on kan, nyalakan ya. Nah, setelah kita nyalakan, jadi ininya jadi hijau ya. Nah, udah hijau, kita akan beralih ke interface gigabit Ethernet 01, berarti yang ini ya. Kita klik yang ini, lalu kita masukkan networknya. Kita pakai network yang ini ya, untuk IP address-nya. Nah, network yang ini itu, oh ini nih, ini ada yang kurang tepat ya. Harusnya 10 10 20 titik 0 ya, salah. 10 titik 10 titik 20 titik 1 untuk IP address-nya mah. Nah, kayak gini kalau kita on kan. Sudah ya. Nah, ini ada kurang tepat nih. 0 ini harus 20. Nah, gini. Harusnya kayak gini ya. Nah, dari router 2 yang interface gigabit Ethernet 01 sudah kita kasih IP-nya, sudah dikonfigurasikan. Lalu kita pindah ke router 1, yang router yang ini ya. Nah, di router ini juga ada dua interface-nya, ada gigabit Ethernet 01 sama gigabit Ethernet 00. Kedua-duanya harus dikonfigurasikan atau dikasih IP-nya. Nah, kita ke interface gigabit Ethernet 01, berarti yang ini ya. Berarti kita pakai IP yang ini, karena ke atas. Kita kasih IP-nya 10, 10, 20.2, karena tadi pakai yang 1. Nah, untuk subnet masknya kita samakan 255, 255, 252. Seperti ini. Jangan lupa kita on kan. Nah, jadi hijau kan. Selanjutnya kita beralih ke interface gigabit Ethernet 00. Yang ini ya, ke bawah. Nah, untuk yang ke bawah, kita pakai IP-nya yang ini. Berarti IP-nya berapa? 10, 10, 30.1. Enter. Tuh, langsung ya, otomatis. Lalu kita on kan si portnya. Port gigabit Ethernet 00-nya. Udah di on kan, kita close. Lalu kita ke router yang terakhir dan port yang terakhir. Karena di sini cuma ada satu port ya untuk router 1 ke 0 ini tuh. Kita config, lalu kita ke portnya, port yang gigabit Ethernet 00. Nah, di port gigabit Ethernet 00, kita masukkan network yang ini. Berarti kalau networknya segitu, IP-nya 10, 10, 30.1. Kita enter, kita ganti subnet masknya jadi 255, 255, 255.252. Jangan lupa kita on kan. Nah, sudah kita on kan ya. Kita coba cek nih, apakah dari tiap itunya sudah berjalan. Oh, masih valid. Masih valid. Dari kesini ke sini masih valid juga. Sini ke sini masih. Oh, udah successful yang terakhir. Yang ini successful. Dari sini ke sini, antar tetangganya dulu ya, kita hubungkan. Sudah successful. Sini ke sini, sudah successful. Nah, sudah. Jadi, antar router dari satu ke yang lain, ke tetangganya itu udah successful. Jadi, antara
satu router dan router lainnya itu sudah saling mengenal gitu ya ini. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi buat OSPF-nya. Nah, gimana sih buat ngekonfigurasiin buat OSPF-nya? Nah, caranya kita tinggal tulisin router OSPF, lalu OSPF yang keberapa, yang berapa nih penandanya. Ini dimulainya dari satu, boleh ya. Lalu setelah kita tulis router OSPF satunya, kita tulis networknya. Networknya itu yang ininya nih. Nah, yang ininya, yang ininya, yang ininya, yang ininya. Lalu setelah itu kita tulis subnet mask, tapi yang kebalikannya. Dalam artian subnet mask yang tadi dikurangi 255 semuanya. Nah, berarti hasilnya itu 0, 0, 0, sama 3 belakangnya. Dan tentu tuliskan areanya sesuai si router itu tuh berada di area mana. Nah, kalau router 2 yang ini tuh kan otomatis ada di area 0 ya, dua-duanya juga buat ke sini, buat ke sini. Nah, kalau yang ini itu yang router 1 itu ada di area 2 sama area 0. Lalu yang router 3 ada di area 1 sama area 0. Sementara area router 0 ada di area 2 dan router 4 ada di area 1. Nah, oke, tidak berlama-lama, kita coba langsung ya konfigurasikan buat router OSPF-nya. Kita buat yang di tengah dulu ini, buat jadi OSPF satunya. Kita ke CLI. Nah, ke CLI kita exit dulu. Nah, udah di exit, kita router OSPF 1. Router OSPF 1, enter. Nah, udah kayak gini, kita tulis networknya. Networknya itu, kita mau kemana dulu nih? Kita coba buat network yang ini dulu, yang atas. Networknya itu 10.10.10.0. Lalu subnet masknya 0, 0, 0.3. Ini kan bener 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 3. Nah, ini untuk area berapa? Di sini kita tahu ya, buat yang ini tuh areanya area 0. Nah, ini baru ke atas, tinggal yang ke bawahnya. Yang ke bawahnya yaitu network 10, 10, 20.0 ya. Itu buat networknya. Lalu kita tulis untuk subnet masknya sama. Terus areanya area 0. Udah kayak gini. Kita exit. Nah, ini untuk ASPF 1 untuk area 0 ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke area ke OSPF 2. OSPF 2 kita pakai yang ini aja nih. Ini buat OSPF 2 ya. Nah, untuk OSPF 2 tuh ada dua network, yaitu network yang ini yang ada 20 sama yang 30. Dan areanya juga ada dua, ada area 0 sama area 2. Kita ke CLI aja. Kita exit. Lalu kita tulis router OSPF 2. Karena tadi yang satu ya. Udah kita tulis router OSPF 2. Kita masukkan networknya. Networknya buat yang ke atas dulu ya. Buat yang ke atas itu berarti yang ini networknya, yaitu 10, 10, 20.0. Subnet masknya 0, 0, 0, 3. Areanya kalau ke atas berarti area 0. Nah, sekarang untuk yang ke bawahnya networknya yaitu network 10, 10, 30.0, 0, 0, 0, 3. Ini untuk networknya, ini untuk subnet masknya. Bentar, ada yang salah. Nah, kayak gini ya. Ini untuk networknya, ini untuk subnet masknya. Areanya karena ke bawah, areanya berarti area 2. Nah, enter. Sudah selesai, kita exit. Nah, seperti ini. Sudah kita exit, kita akan beralih ke OSPF yang ketiga.
Nah, OSPF yang ketiga ada kita simpan pada router yang ketiga ya, yang ini. Nah, di sini untuk OSPF yang ketiga, kita exit dulu. Udah kayak gitu, kita router, tulis router OSPF 3. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita langsung tulis networknya. Kita mau kemana dulu nih networknya? Kita coba ke bawah dulu ya. Network yang ke bawah itu artinya yang area 0 ya, yang ini. Yaitu 10, 10, 10.0. Subnet masknya 0, 0, 0.3. Lalu areanya karena ke bawah, berarti areanya area 0. Lalu yang kedua itu yang ke atas, berarti networknya yang ini, yaitu yang 10, 10, 40.0. Subnet masknya 0, 0, 0.3. Nah, betul. Nah, areanya karena di atas itu tuh area 3 ya. Area 1. Saya tulis area 1. Lalu setelah itu kita enter aja ya. Udah. Setelah kita enter, jangan lupa di excite. Nah, udah di excite. Karena ini yang pertama OSPF 1, OSPF 2, OSPF 3, kita lanjut beralih ke OSPF 4 yang ini ya, yang ada di area 2. Kita ke CLI, lalu kita excite terlebih dahulu. Udah di excite, kita tulis router OSPF 4, lalu kita tulis networknya. Di sini cuma ada satu network ya, karena ada hanya satu port atau interface gitu ya. Nah, networknya itu yaitu yang ini. Yang 10, 10, 30.0. Nah, kalau subnet masknya 0, 0, 0.3. Nah, areanya karena yang ke bawah berarti cuma area 2 aja. Enter. Jangan lupa kita excite. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju konfigurasi OSPF yang terakhir untuk OSPF 5. Untuk OSPF 5 untuk OSPF 5 nggak bisa ya. Untuk OSPF 5 kita enable dulu, kita configuration terminal, klik lalu ke router OSPF 5. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita kasih networknya. Nah, networknya itu yang ini. Yang 10, 10, 40.0. Subnet masknya 0, 0, 0, 3. Betul. Areanya area 1. Jangan lupa di excite. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya cara untuk mengkonfigurasikannya. Kita coba tes ping saja ya. Mulai dari sini ke sini successful. Sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Nah, dari ujung ke ujung ternyata masih valid. In progress masih valid. Nah, sudah successful ya dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung successful. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.